Engkau yang lebih tahu. Persiapan pembangunan kemah suci oleh Musa terambil dari kitab Keluaran pasal 36. Di dalam mewujudkan pembangunan kemah suci ini, Musa melibatkan para ahli, sukarelawan, juga donatur. Bezaleel dan Aholiab yang telah dikaruniai Tuhan keahlian, hikmat, dan pengertiannya memimpin para sukarelawan, yaitu setiap orang yang bergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu, untuk mengerjakannya. Di samping itu juga bangsa Israel datang kepada Musa dengan membawa persembahan khusus sebagai bahan pembangunan kemah suci, dan Musa memberikannya kepada para pekerja itu. Pelajaran hari ini, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah? Inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau bersemayam dalam hatimu, menyatakan kebesaran dan kemuliaannya melalui hidupmu. Hidupmu yang berharga merupakan bahan bagi pembangunan rumah Allah. Untuk tujuan ini kita harus rela memberi diri sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, dengan cara tunduk pada otoritas gembala yang menjadikan diri kita sebagai murid Yesus. Karena gembala adalah imam yang merupakan para pekerja untuk memuridkan, membentuk, dan mengerjakan atau memproses, supaya dengan demikian kita bertumbuh dalam kekudusan sampai menjadi kemah suci di mana Allah hadir menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati. Engkau yang lebih tahu. Kitab Keluaran pasal yang ke-37. Di sini kita mendapati bahwa Bezaleel sedang membuat perabot kemah suci, yaitu meja roti sajian, kandil atau pelita emas, mezbah dupa emas, dan tabut perjanjian. Ini semua menggambarkan bahwa Allah sedang memandu umatnya. Bila kita menginginkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita, maka inilah yang harus kita lakukan, sebab tubuh kita adalah bait Allah. Meja roti sajian menggambarkan bila dalam hidup selalu ada roti kehidupan yang adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita. Sehingga apapun masalah yang selalu hadir dalam hidup kita, kita tetap ada damai sejahtera, dan ucapan syukur senantiasa keluar dari dalam hati kita bagaikan dupa yang harum di hadapan Allah. Disinilah semua rencana dan kehendak Allah terjadi, yang mana Tuhan mau hadir menyertai kita, dan kita akan melihat kebesaran dan kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kitab Keluaran pasal 38. Pasal ini menggambarkan bagaimana Bezaleel dan para pengrajin lainnya membangun bagian-bagian penting dari kemah suci, yaitu mezbah, korban bakaran, bejana pembasuhan yang akan ditempatkan di halaman kemah suci, dan pencatatan bahan-bahan material yang dipersembahkan bangsa Israel. Semua dilakukan tepat sesuai perintah Tuhan melalui Musa. Ini menunjukkan bahwa dalam pekerjaan Tuhan, ketaatan pada setiap perintah secara detail sangat penting. Tuhan tidak hanya peduli pada hasil akhir, tetapi juga proses. Sikap hati dan kesetiaan dalam melaksanakan instruksi Musa, semua orang di Israel terlibat dalam pembangunan kemah suci secara langsung, sesuai kemampuan mereka. Semua terlibat di bawah panduan Musa. Bezaleel dan Aholiab yang ahli mengerjakan semua perabot kemah suci, dibantu para sukarelawan dan yang memiliki harta kekayaan, mempersembahkan emas, perak, tembaga, dan semua material yang diperlukan. Artinya, setiap orang punya peran dalam pekerjaan Tuhan, besar atau kecil. Pesan bagi kita hari ini dalam pembangunan
dalam membangun kehidupan rohani dan melayani Tuhan, mari kita belajar taat, tidak hanya dalam hal besar, tetapi juga hal-hal kecil yang tampak sepele. Kesetiaan kita diukur dari kepatuhan kita dalam menjalankan kehendak-Nya dengan sukacita, bukan sekedar hasil. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Jalan hidup anak-anaknya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Kitab Keluaran pasal 39. Dalam pasal ini diungkapkan betapa terperincinya panduan Musa untuk membuat pakaian imam. Dan kita berusaha untuk memahami bahwa semua itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Wujud yang sejati dari semua bayangan itu adalah Kristus dan anugerah Injil. Oleh sebab itu, apabila wujud yang sebenarnya sudah datang, maka sungguh ironis jika orang masih suka dengan bayangannya. Kristus adalah imam besar kita yang agung. Ketika Ia mengerjakan karya penebusan kita, Ia mengenakan pakaian pelayanan. Ia berpakaian karunia-karunia dan anugerah-anugerah roh yang diterimanya dengan tidak terbatas. Ia mengikat dirinya dengan sabuk pengikat tekad untuk maju terus sampai menuntaskan pekerjaannya. Ia menaruh di atas pundaknya seluruh Israel rohani milik Allah. Ia memikul mereka di pundaknya, membawa mereka dalam pangkuannya, mendekam mereka dalam dadanya, mengukir mereka pada telapak tangannya, dan mempersembahkan mereka dalam tutup dada penghakiman kepada Bapanya. Dan yang terakhir, Ia memahkotai dirinya dengan kudus bagi Tuhan, mengabdikan seluruh pekerjaannya demi kehormatan kekudusan Bapanya. Nah, renungkanlah betapa agungnya sosok imam besar agung kita ini. Bersyukurlah Tuhan telah mengerjakan semua ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Kitab Keluaran pasal yang ke-40. Ketika Musa mendirikan kemah suci sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka semua orang Israel melihat kebesaran dan kemuliaan Allah. Sama seperti Allah telah menyatakan dirinya di atas gunung Sinai, demikian pula sekarang Ia menyatakan dirinya dalam kemah suci yang baru didirikan ini. Awan itu menutupi kemah. Awan ini dimaksudkan sebagai tanda dari kehadiran Allah yang dapat dilihat terus-menerus pada siang dan malam hari oleh seluruh Israel, bahkan oleh orang-orang yang berdiam di sudut-sudut perkemahan yang paling jauh, supaya mereka tidak pernah lagi bertanya-tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa Allah benar-benar Immanuel, ada menyertai umatnya, terus-menerus ada di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka mendirikan kemah. Dengan begitu mereka tidak dapat ragu lagi karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Pelajaran hari ini, mari kita beribadah kepada Tuhan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, bukan suka-suka kita. Jangan lagi cari gereja yang besar dengan fasilitas yang lengkap, tapi carilah Allah yang besar yang akan memfasilitasi hidupmu dengan kebesaran dan kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Anugerahnya